Rumah Sakit Arisanti telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 untuk melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan adanya perjanjian kerjasama itu pula dibuat komitmen antara Rumah Sakit Arisanti dengan BPJS Kesehatan. Salah satu komitmen mengacu pada isi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan atau fraud, serta pengenaan sanksi administratif terhadap kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Kecurangan sendiri ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional dan melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecurangan atau fraud ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya itu peserta BPJS, BPJS Kesehatan itu sendiri, fasilitas kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, serta pemangku kepentingan lain. Adapun jenis kecurangan yang dapat dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan atau dalam hal ini adalah rumah sakit, dokter gigi, dokter gigi spesialis, tenaga kesehatan lain dan juga tenaga administrasi. Yang pertama adalah cloning. Cloning adalah menciptakan klaim dari pasien lain, di mana merupakan klaim yang dibuat dengan cara menyalin dari klaim pasien lain yang sudah ada, seperti menyalin seluruh atau sebagian rekam medis dan atau data pasien lainnya. Yang kedua adalah phantom billing atau klaim palsu. Klaim palsu atau phantom billing merupakan klaim atas layanan yang tidak pernah dilakukan atau diberikan kepada pasien. Contohnya, yang pertama yaitu penagihan tindakan medis operatif yang tidak pernah dilakukan, atau penagihan obat atau alat kesehatan di luar paket inasi bijis yang tidak diberikan kepada pasien. Yang ketiga yaitu inflated bills atau penggelembungan tagihan. Penggelembungan tagihan obat dan atau alat kesehatan merupakan klaim atas biaya obat atau alat kesehatan yang lebih besar dari biaya yang sebenarnya. Contohnya seperti pasien patah tulang melakukan operasi ortopedi dengan menggunakan plate and screw sebanyak 4 buah, namun ditagihkan lebih dari 4 buah. Atau contoh lainnya, obat pasien penyakit kronis pada rawat jalan yang seharusnya mendapat obat 1 bulan, tapi obat yang diberikan hanya untuk 2 minggu, namun ditagihkan biayanya selama 1 bulan. Yang keempat yaitu mengenai service unbundling atau fragmentasi. Fragmentasi atau service unbundling merupakan pemecahan episode pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Merupakan klaim atas 2 atau lebih diagnosis dan atau prosedur yang seharusnya menjadi satu paket pelayanan dalam episode yang sama. Contoh kasusnya seperti yang pertama yaitu menagihkan beberapa prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat ditagihkan bersama dalam bentuk paket pelayanan. Yang kedua, tindakan operasi lebih dari satu diagnosa penyakit yang dapat dilakukan dalam satu tindakan, namun dilakukan tindakan lebih dari satu dan diklaimkan terpisah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kondisi fragmentasi ini umumnya dikecualikan pada kondisi yang pertama dalam kondisi kegawat daruratan sesuai regulasi yang berlaku, yang kedua yaitu kondisi penyakit kronis, yang ketiga yaitu apabila rangkaian atau tindakan prosedur atau prosedur yang terjadwal oleh dokter atau fasilitas kesehatan sesuai indikasi medis dan tidak dapat dilakukan dalam satu episode, atau yang keempat konsultasi hasil pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan dalam satu episode. Jenis fraud yang kelima yaitu readmisi, merupakan klaim atas diagnosis dan atau tindakan dari satu episode yang sama namun diklaim lebih dari satu episode. Contohnya seperti pasien rawat inap dipulangkan kemudian diminta masuk kembali dengan berbagai alasan, atau kunjungan rawat inap berulang di rumah sakit yang sama dengan diagnosis utama yang sama dari episode rawat inap sebelumnya dalam waktu kurang atau sama dengan 30 hari. Kondisi yang dikecualikan dari readmisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam kondisi kegawat daruratan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 2. Penyakit kronis. 3. Tindakan atau prosedur atau pos prosedur yang terjadwal oleh dokter atau fasilitas kesehatan sesuai indikasi medis dan tidak dapat dilakukan dalam satu episode. Atau yang terakhir, kunjungan pada rumah sakit yang berbeda atau kelas rumah sakit yang lebih tinggi. Jenis fraud yang keenam yaitu self-referrals atau rujukan semu. Rujukan semu ini merupakan klaim atas biaya pelayanan akibat rujukan ke rumah sakit tertentu atau ke dokter yang sama di fasilitas kesehatan lain kecuali dengan alasan keterbatasan fasilitas. Contohnya, pasien masuk dengan kasus rencana akan dioperasi tapi dokter tidak mau mengoperasi rumah sakit tersebut karena jasa operasi yang didapatkan sedikit, sehingga pasien dirujuk ke rumah sakit tertentu di mana dokter juga bekerja di rumah sakit tersebut. Contoh yang kedua yaitu melakukan rujukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien ke rumah sakit lain di mana dokter itu berdinas. Jenis fraud yang ketujuh yaitu repeat billing atau tagihan berulang, merupakan klaim yang diulang pada kasus yang sama, seperti tagihan yang sudah pernah ditagihkan dan dibayarkan tetapi ditagihkan kembali. Jenis fraud yang kedelapan adalah prolonged length of stay, merupakan klaim atas biaya pelayanan kesehatan yang lebih besar akibat perubahan lama hari perawatan inap bukan karena indikasi medis.
Jenis fraud yang ke-9 yaitu manipulation of room chart, merupakan tindakan manipulasi kelas perawatan yang menyebabkan klaim yang tidak sesuai. Jenis fraud yang ke-10 yaitu menagihkan tindakan yang tidak dilakukan, merupakan klaim atas diagnosis dan atau tindakan yang tidak jadi dilaksanakan, seperti pada pasien rawat inap dengan rencana tindakan biopsi, namun tindakan biopsi tidak jadi dilakukan karena alasan tertentu, tapi tindakan biopsi itu tetap ditagihkan ke BPJS Kesehatan. Contoh yang kedua yaitu pasien dengan indikasi rawat inap, tapi pasien menolak dan pulang, sehingga pasien hanya ingin rawat jalan, namun diklaimkan sebagai kasus rawat inap. Jenis fraud yang ke-11 yaitu melakukan tindakan pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Jenis-jenis fraud lainnya yang ke-12 yaitu menarik biaya dari peserta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-13 yaitu memberi dan atau menerima suap dan atau imbalan terkait dengan jaminan kesehatan. 14 memalsukan surat izin praktek tenaga kesehatan dan surat izin operasional fasilitas kesehatan. 15 memanipulasi hasil pemeriksaan untuk memenuhi persyaratan penagihan seperti mengubah hasil pemeriksaan refraksi mata atau pemeriksaan laboratorium lainnya. Yang 16 yaitu mengurangi jumlah obat yang diserahkan kepada pasien, namun yang ditagihkan adalah yang tertulis dalam resep. Demikian adalah jenis-jenis kecurangan atau fraud dalam program jaminan kesehatan yang dapat dilakukan di fasilitas kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan. Mari kita sama-sama mencegah tindakan kecurangan ini sesuai dengan komitmen rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dan juga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang pelaksanaan jaminan kesehatan.